Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku. Semoga senantiasa kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 9, yaitu bab 1 dengan judul meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Kita pelajari baik-baik dan dipahami dengan seksama. Untuk yang pertama, kompetensi dasar, yaitu membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Kemudian Quran Surah Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait dengan tartil. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik mampu membaca Quran Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Kemudian Quran Surah Al-Imran ayat 159 dengan tartil. Dan siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah. Selanjutnya, cara membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Saya akan mencontohkan cara membaca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian yang kedua, membaca Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Saya ulangi sekali lagi. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan selanjutnya membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159. Disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya ulangi sekali lagi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nanti anak-anak
mencoba latihan membaca supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya akan membahas hukum bacaan qalqalah. Qalqalah ini adalah bacaan yang harus dibaca memantul ketika 5 huruf ini dalam keadaan sukun, yaitu yang pertama qaf, kemudian ta, kemudian ba, jim, dan dal. Biasanya di dalam ilmu tajwid disebut disatukan atau dikumpulkan di dalam ucapan qatbu jadin untuk memudahkan menghafal huruf-huruf qalqalah. Kemudian qalqalah itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama qalqalah kubro, yang kedua qalqalah sughra. Yang pertama qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah besar, sedangkan qalqalah sughra adalah qalqalah kecil. Kenapa dinamakan qalqalah kubro? Karena huruf qalqalah yang terjadi di akhir kalimat apabila anak-anak menemukan 5 huruf qalqalah ini dalam keadaan sukun atau mati atau diwakafkan di akhir kalimat. Contohnya bahiji dibaca bahij, lebih tebal mantulnya huruf jim ini karena jim termasuk huruf qalqalah. Jadi membacanya harus dibaca memantul dengan lebih kuat atau lebih besar. Bahij. Yang kedua ishaq. Nah, ini. Kemudian yang kedua qalqalah sughra. Dinamakan qalqalah sughra karena qalqalah ini terjadi di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya itu dengan memantulkan ringan bacaannya. Contohnya yaqbalu. Di tengah kalimat ini ada huruf qaf yang dibaca sukun. Nah, cara membacanya dipantulkan dengan ringan, yaqbalu. Kemudian yang kedua al-mutmainnah. Mutmainnah, to sukun karena to adalah baca huruf qalqalah. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan atau namanya qalqalah sughra. Jadi nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, jika kalian sudah memahami apa yang dinamakan qalqalah, tugas yang pertama yaitu mencari contoh bacaan qalqalah yang terdapat di dalam surat-surat lain. Kemudian kalian carilah contoh yang pertama qalqalah kubro. Coba nanti kalian mencari 2 contoh, ditulis di dalam buku dan dikerjakan, kemudian difoto, dikirim WA kepada guru mapel agama. Nah, tugasnya tadi apa? 1. Mencari qalqalah kubro sebanyak 2 contoh. Yang kedua mencari qalqalah sughra 2 contoh. Nah, kemudian batas waktu pengumpulan saya beri waktu sampai jam 12 siang. Nanti yang mengumpulkan lebih cepat lebih baik. Sekian dari saya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.